Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati gereja Tuhan yang hari ini sama-sama berdoa. Saudaraku, pagi hari ini kita tahu bahwa makin kesini ini makin susah kelihatannya gitu ya. Besok ada peraturan baru bahwa masyarakat Kota Semarang nggak mudah untuk bepergian di hari Sabtu dan hari Minggu karena ada mungkin bahasa kerennya lockdown gitu ya. Jadi di masa susah ini apa sih yang harus kita hadapi, yang harus kita yang harus kita jalani gitu ya. Firman Tuhan hari ini saya akan share sebentar. Ya, judulnya adalah Siapa Penolongku di Masa yang Susah Ini. Karena tadi awal saya buka dengan ini masuk ke masa yang sulit gitu bagi bangsa kita, bagi Kota Semarang khususnya. Firman Tuhannya adalah dari Ibrani 4 ayat 15. Firman Tuhannya berkata demikian, saudaraku. Imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita sendiri, hanya ia tidak berbuat dosa. Pagi hari ini saya tapi banyak bercerita tentang Tuhan Yesusnya daripada kita harus apa. Beberapa hari yang lalu sudah dibagikan kita harus begini, harus begitu. Tapi hari ini saya mau cerita Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, firman Tuhan itu sedang bercerita tentang Tuhan Yesus sebagai Imam Agung. Yesus mau menjadi penolong sejati kita di waktu kita kesulitan atau susah. Dan dia sudah menjadi penolong sejati kita di masa pencobaan-pencobaan ini. Kitab firman Tuhan katakan ya tadi bahwa kita mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga menghadapi pencobaan yang kita sedang alami sekarang ini, karena kita kadang-kala nggak bergantung kepada Tuhan, kita sering jatuh dan akhirnya kita berdosa. Tuhan Yesus dilahirkan sama seperti kita sebagai manusia, dan dia telah melewati semua pencobaan-pencobaan manusia itu, kata firman Tuhan, dan menaklukkan kelemahan-kelemahan manusia. Dan dia dalam melalui pencobaan itu telah menang. Saudara tahu bahwa setiap orang yang percaya, kemenangan itu telah diletakkan kepada kita yang percaya kepadanya. Ini poinnya. Ini poin yang saya mau stressing, bahwa kemenangan itu telah diletakkan kepada kita yang percaya kepadanya. Ya. Apa kelemahan manusia itu? Pertanyaannya, apa kelemahan saya dan kelemahan saudara? Yaitu penyakit, kemiskinan, kegagalan, kutukan sampai kematian. Semalam saya lihat orang yang kena COVID sudah 21 hari. Dia memposting tanggal 31 Januari kemarin. Ya, saya ingin share sebenarnya, tapi belum saya share. Betapa tidak enaknya orang yang kena COVID. Jadi selama ini saya dengar ya itu lebih ngeri lagi gitu ya. Dia ada di atas tempat tidur. Dia nggak enak makan, nggak enak segala macam. Artinya apa? Sangat susah. Saya bisa paham bagi teman-teman yang mengalami sakit
COVID ini harus dilalui nggak gampang gitu. Nggak gampang secara fisik maupun secara kejiwaan ya. Itulah kelemahan-kelemahan manusia, yaitu penyakit, kemiskinan, kegagalan, kutukan, sampai kematian. Tetapi saudaraku, pada Tuhan Yesus semuanya sudah diakhiri semuanya. Itu di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Semua kelemahan yang dialami sudah lenyap di dalam Dia. Kelemahan-kelemahan itu sudah dilenyapkan di dalam Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang ada di dalam Dia sekarang itu hanya yang supranatural saja. Saudaraku, dan kemenangan itu telah ditaruh di dalam hidup kita. Karena Kristus ada di dalam kita. Apakah saudara percaya bahwa kemenangan itu ada pada Anda dan saya? Kemenangan atas penyakit, atas kemiskinan, atas kegagalan, atas kutukan, sampai kematian. Setiap orang yang percaya kepada Dia diberikan Tuhan. Ya, diberikan Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan, saudara. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa kebangkitan yang ditaruh di dalam hidup Anda. Jaminannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus dibuat sebagai jaminannya karena Tuhan Yesus sudah pulang ke sorga, ke tempat Allah Bapa berada, dan Dia akan datang sebentar lagi untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya, dan masuk ke dalam kerajaan yang luar biasa. Di sana nggak ada lagi sakit penyakit. Tuhan bilang di Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Dan Dia sudah diutus kepada kita sebagai roh kemenangan yang luar biasa, sebagai jaminan kita untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi ini. Semua milik Kristus sekarang menjadi milik kita, kata firman Tuhan. Sudah disimpan atas Anda, sehingga kita dapat mengalami sebenarnya kehidupan yang berlimpah, hidup berkemenangan, kemenangan atas segala masalah kelemahan-kelemahan kita tadi. Hidup seperti apa yang Yesus mau, itulah yang harus kita lakukan, bukan yang kita mau. Kemauan kita harus sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, bukan kemauannya saudara, maunya saudara, atau maunya saya. Hiduplah selalu bersama Tuhan Yesus setiap hari. Sekarang kita lagi latihan. Bangun pagi lebih awal, kita mau hidup seperti kata Tuhan, yaitu berdoa tidak jemu-jemu. Peganglah janji Tuhan bahwa Anda adalah lebih dari pemenang. Luar biasa buat kita, jadi kita semakin tahu bahwa penolong kita Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah ada dalam kita, dan kuasa kebangkitannya udah ada pada kita, bisa memenangkan perkara-perkara yang sedang kita alami. Tuhan Yesus berjanji, saudara, di Yohanes 10 ayat 10, "Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup," katanya, "hidup berlimpah-limpah." Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, prosperity. Artinya apa? Itu ada pada hidup kita ada, dan jangan takut. Tuhan Yesus adalah penolong saudara, penolong saya. Dia sudah tinggal di dalam hidup kita. Kita sekarang harusnya happy mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.